Saat kami pulang dari tempat pelayanan, saya masuk ke rumah. Saat kami masuk ke rumah, kami sudah mencium bau gas yang sangat pekat saat itu. Ya. Lalu saya membuka regulator dari gas itu dan lalu saya buka semua jendela, saya buka semua kaca supaya saya berharap dan istri itu semua udara di dalam itu keluar. Saya berusaha untuk menyalakan kipas angin. Percikan dari colokan listrik itulah yang akhirnya memicu ledakan dari gas itu, karena gas itu ternyata sudah penuh di satu rumah saya. Jadi waktu itu meledak, istri saya panik dan dia lari keluar. Saya ambil anak saya, saat dia lari keluar ternyata dia terbakar dari api mobil. Dia lari, dia gulung-gulung di aspal, tetangga yang bantu dia, baru api di tubuhnya itu padam. Kami bertiga langsung dapat tindakan pertama, yaitu diambil kulit-kulit yang matinya, Pak. Dan di situ dia teriak-teriak. Dia bilang, aku udah nggak sanggup lagi Tuhan, aku udah nggak mampu. Papa, aku pergi dulu ya. Evo, Mama pergi dulu ya. Itu momen terakhir saya ketemu istri saya dan dia di situ dia bilang, aku udah nggak sanggup. Dan itu terakhir kali saya mendengar suara istri saya. Karena setelah itu kami harus terpisah karena saat itu zaman COVID, dan setelah tes ternyata dia positif COVID, dia di ruangan yang khusus COVID dan saya yang di kamar biasa. Karena dia meninggal secara COVID, langsung dibungkus, keluarga semua dikasih tahu. Jam 11 siang dia langsung proses pemakaman secara COVID, dan keluarga hanya melihat dari jauh. Karena kondisi saya masih sakit, saya nggak bisa ikut pemakamannya. Keluar dari rumah sakit sekitar 2 bulan itulah baru saya merasakan benar-benar kehilangan, saya merasakan kesepian itu, saya merasakan kekecewaan, sakit hati sama Tuhan. Itu yang di pikiran saya saat itu cuma bunuh diri. Rasa kecewa itu yang benar-benar mungkin saat itu dipupuk. Lebih banyak diam, lebih banyak bengong di kamar itu. Akhirnya pikiran-pikiran itu terus dibuahi dan membuat saya nggak percaya lagi sama pendeta. Karena apa yang saya alami tidak sesuai dengan apa yang diberitakan gitu. Apa yang saya doakan tidak sesuai dengan yang saya dapatkan ya. Saya terjebak di dalam kekristenan yang transaksional akhirnya. Apa yang saya sudah berikan, apa yang sudah saya lakukan, saya berharap Tuhan juga melakukan hal baik dalam hidup saya. Ternyata kan bukan seperti itu seharusnya. Ya, di situ saya sempat mengalami sampai rasanya nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau semua ini sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau semua hidup kita direncanakan oleh Tuhan, buat apa berdoa? Toh apa yang kita minta kalau nggak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, nggak akan terkabulkan juga. Itulah yang akhirnya membuat saya sampai tidak percaya dengan kuasa doa. Itu yang membuat saya akhirnya merasa sia-sia saya berdoa. Sia-sia saya setia sama Tuhan. Sia-sia saya ke gereja. Saya lagi ngobrol sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku udah pelayanan Tuhan. Tapi kok yang Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Yang ditaruh dalam hati saya hanya kata-kata itu tadi. Aku gak minta semuanya. Memang itu yang harus engkau lakukan. Kita harus setia. Memang itu yang harus kita lakukan. Kita kasih sesuatu sama Tuhan dan akhirnya hidup kita baik-baik saja. Nggak begitu kan konsep kekristenan. Saya nggak bisa nuntut semuanya itu. Karena Tuhan itu udah mati di kayu salib. Salib itu jauh lebih daripada apa yang udah saya lakukan. Waktu saya terima itu justru saya bersyukur. Ya.
Karena saya tidak sampai meninggalkan Tuhan. Saya Tuhan ingatkan, saya Tuhan tangkap, saya Tuhan sadarkan. Dan saya bersyukur dan saya minta ampun sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya akan terima. Karena saya tahu Engkau adalah Tuhan yang gak pernah salah. Tapi setelah itu puji Tuhan, pelan-pelan Tuhan kuatkan saya. Jadi kalau dibilang ada titik balik, saya bilang gak ada titik balik. Semuanya proses. Saya gak tiba-tiba kuat, saya gak tiba-tiba menjadi seperti ini. Semuanya berjalan step by step. Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Melekat sama Tuhan untuk mendapat kekuatan itu. Kalau kita ngelewatin semua sendiri, si bejana tanah liat ini gak ada apa-apanya. Gak akan bisa, gak akan mungkin makan, bahkan saya katakan. Tapi kalau kita berusaha mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan sendirilah yang kasih kekuatan.